Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sejumlah investigasi menemukan adanya kaitan pesantren Al Zaitun dengan Gerakan Makar Negara Islam Indonesia atau NII, namun tidak ada tindak lanjut nyata dari hasil investigasi tersebut. Kami akan membahasnya bersama mantan Kabais Soleman Ponto serta pendiri dan Badan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al Zaitun, Imam Suprianto. Pak Soleman, Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Soleman sudah bisa mendengar suara saya, Pak Soleman? Oke, baik. Saya ke Pak Imam terlebih dahulu sambil kita menunggu perbaikan koreksi dari Pak Soleman ya. Pak Imam, baru saja kita mendengarkan keterangan pers oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan hasil terbaru begitu ya, bahwa akan ada sanksi pidana untuk perorangan, sanksi administrasi untuk yayasan begitu. Nah, bagaimana Anda merespon hal ini? Karena Anda kan juga merupakan pembina yayasan dari pondok pesantren ini ya, meskipun secara ini tidak diakui begitu oleh Panji Gumilang. Pak Imam. Ya gini, saya mau bicaranya runut ya. Ini kan di NII itu ada strategi sembunyi di tempat terang. Itu orang-orang tua kita ngajarkan begitu. Nah ini juga dilakukan oleh Panji Gumilang ya. Dia sekarang bersembunyi di tempat terang. Contohnya begini, dia punya sumber-sumber dana yang sangat potensial sekali. Sebagai contoh, dia bikin yayasan yatim di semua tempat. Contohnya ada Geria Yatim Syariah Mandiri, ada Peduli Tali Bangsa, ada Dulur Salembur. Itu yang sama sekali nggak diketahui itu oleh intelijen, oleh polisi, oleh Kementerian Sosial, atau yang lain-lain, oleh masyarakat sekalipun. Masyarakat ini nyumbang setiap hari ya. Itu orang-orangnya mungkin 1.000 orang lebih sehari beredar itu. Saya ini barusan habis keliling, khususnya di kota Tangerang ya. Itu satu kotak itu dapat 300.000. Nah, 300.000 setor 100.000 ke orang-orangnya Panji Gumilang. 100.000 kali 1.000 orang berapa? 100 juta sehari. Coba Anda bayangkan sendiri. Nah, ini salah satu cara ya yang mereka lakukan yang untuk menghindari dari pihak-pihak yang berwajib dan masyarakat umum tidak tahu. Gitu Mas kira-kira. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Soleman. Pak Soleman, Anda sudah bergabung bersama kami? Sudah. Semoga bisa kedengaran. Ya. Pak Soleman, apa respon Anda menanggapi tadi konferensi pers yang diberikan oleh Mahfud MD bahwa dalam waktu dekat akan ada sanksi pidana, dalam hal ini Polri yang akan mengumumkan ya. Kemudian juga ada sanksi administrasi. Anda melihat ini sebagai suatu kemajuan yang cukup pesat atau masih kurang ini? Ya bagus lah. Itu berarti mereka sudah bisa menemukan pidananya, bisa menemukan pelanggaran administrasi. Nah, seperti itu tempat terang. Kita tahu, intelijen saya 2012 sudah tahu bahwa ada gerakan NII itu. Tapi sepanjang mereka belum melaksanakan tindak pidana atau tertutup seperti itu, ya kita hanya bisa mengawasi saja. Jadi kalau mengawasi Anda bisa mengawasi, tetapi pekerjaan yang mereka kan bersembunyi di bawah dakwah Islam. Sehingga di bawah dakwah itu kita tidak bisa sembarang mengambil tindakan. Jadi hanya melaporkan saja bahwa kita sedang mengawasi gerakan ini. Ya kita tunggu apakah ada tindak pidana atau belum. Nah kalau sekarang sudah akan ditemukan tindak pidana, tindak pelanggaran administrasi, itu satu kemajuan yang sangat bagus saya kira itu. Berarti sudah ada perhatian. Gitu. Tapi kalau berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika isu terkait dengan Al Zaitun ini sempat naik ke permukaan, kemudian tiba-tiba tenggelam lagi. Anda optimis tidak ini benar-benar terselesaikan dengan tuntas, bukan terselesaikan karena tenggelam ini sebetulnya kali ini? Ya semoga aja. Karena apapun Al Zaitun itu adalah suatu organisasi yang punya, tadi kan dibilang anggota yang besar sekali. Nah di zaman sekarang ini, di zaman maupun pemilu itu sumber suara, sehingga bisa saja ada yang memanfaatkan tuh atas nama untuk mendapatkan suara, kan bisa saja itu dimanfaatkan. Jadi semoga tindak pidananya ditemukan, administrasi ditemukan, sehingga bisa ditindaklanjuti
tidak malah dimanfaatkan untuk dimanfaatkan dalam tahun-tahun politik ini. Oke, Itu, Pak. baik. Oke, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, tadi pernyataan Anda terkait dengan bersembunyi di tempat yang terang ini menarik untuk kita simak begitu ya. Kalau kita melihat belakangan ini, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk begitu ya, Panji Gumilang ini bisa naik ke permukaan di tengah sekuens yang sedang berjalan saat ini menjelang pemilu juga di tahun politik. Apa yang Anda baca di sini, Pak Imam? Iya, dia kan melihat bahwa pemerintah ini sedang fokusnya kepada persiapan 2024. Dia pikir pemerintah ini lagi lengah. Dia memang sudah mempersiapkan untuk naik ke permukaan betul, untuk membuat satu kontroversial. Contohnya dia sekarang punya 70 pengacara yang dari Lembaga Bantuan Hukum HD. Bahkan salah seorang bekas pejabat di lingkungan Polda yang dengan pangkat Kombes, itu ya, Kombes D, dulunya itu Kapolsek di Haurgelis, itu masuk jajaran penegak bantuan hukum atau pengacara dia. Kemudian dia dapat akses ke polisi dari tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri. Dia menganggap itu akan membackup dia. Kemudian dia juga punya adik yang jadi agen Interpol, MYR Agung Sedayu di BIN. Saya kira memang kalau Pak Sulaiman tidak begitu paham, karena ini yang berkaitan langsung ini BIN ini. Sejak Pak HP itu terlibat langsung mengamankan Panji Gumilang. Bahkan Pak Hafiz bilang sendiri, musuh kita yang menjadi musuh kita adalah kawan kita. Jadi dia besar hati sekali ini. Pada kesempatan ini dia cari sensasi atau cari simpati dari negara Israel gitu. Jadi memang dia lagi merasa punya peluang gitu untuk bikin macam-macam ini. Makanya saya senang sekali tadi komentar dari atau pendapat Menko Polhukam setelah dapat perintah dari Wakil Presiden untuk ini segera ditindaklanjuti. Kalau tidak akan bikin keresahan terus. Dan tetanya teman-teman di lapangan itu akan bikin demo berjilid-jilid gitu. Kalau ini nggak terus ditangani. Baik, gitu, Mas. Pak Soleman, Pak Imam ini bilang bahwa di balik Panji Gumilang, di balik Al Zaitun ini ada BIN di situ. Nah, temuan Anda itu betul tidak di balik Al Zaitun ini adalah sebenarnya ada BIN di situ. Tapi ditahan dulu, Pak Soleman, jawabannya kita harus jeda dulu. Pemirsa Prime Time News masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.